Dad, ini tema pembahasan kita yang kedua soal kemarin yang pemberitaan yang sedang ramai nih, Dad, soal Nikita Mirzani dan juga Loli nih, Dad. Iya. Anak Dedi Mayang juga ikut berkomentar gitu, mungkin agak sedikit gemes juga sama tingkah lakunya Loli gitu, Dad. Mungkin gimana sih, Dad? Dia bilang juga nggak tahu terima kasih gitu sama Nikita gitu, gimana, Dad, mungkin, Dad? Iya, mungkin statementnya dari Mayang itu mencerminkan Mayang itu artinya sebenarnya menasihati ya menasihati Loli gitu untuk jangan membuat orang tua itu sedih ya, jangan membuat orang tua khususnya Nikita Mirzani ini kan single parent ya. Dia itu bercermin pada Dedi sebenarnya. Dia gemes, dia story seperti itu. Jadi dia flashback lagi dulu Dedi kan punya pengalaman yang sama gitu. Kakaknya Mayang itu Vanessa Angel juga dulu kan pernah kabur dari rumah kan. Jadi di saat umurnya juga sama, seloli sama ya. Pada saat itu masalah sama sih persis lah sama Loli ya gitu, masalah laki yang Dedi larang untuk tidak berpacaran dulu karena pertama itu Vanessa masih di bawah umur kan, waktu itu 16 tahun masih butuh sekolah konsentrasi, terus lagi butuh lagi konsentrasi ke karirnya gitu. Jadi Mayang ini melihat jangan sampai Loli itu seperti kakaknya gitu, jadi jangan sampai Loli itu durhaka sama orang tua. Takutnya kedepannya itu Tuhan dan alam akan marah ya kalau misalnya kita punya masalah atau bertengkar atau berantem dengan orang tua. Jadi Mayang sendiri kenapa kalau lihat Mayang itu nurut sekali sama dia, karena dia belajar dari pengalaman kakaknya ya. Karena nggak nurut sama orang tua, akhirnya sekolahnya juga dari berantakan, karirnya juga berantakan. Terus ya banyaklah hal-hal yang dalam hidupnya membuat akhirnya jalannya tidak lurus gitu. Mungkin itu yang membuat Mayang itu gregetan gitu. Harusnya itu kan bisa menjadi pelajaran ya gitu. Di masa sekarang, di masa lalu juga ada yang namanya kisah cerita maling kundang, dan itu sebenarnya sudah menjadi acuan atau pembelajaran kita sebagai anak, jangan durhaka sama orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua, tentunya jalan hidup kita pasti akan mengalami liku-liku, mengalami terjal, dan akhirnya hidupnya nggak bisa berkah gitu ya. Jadi itu aja sih. Kalau kemarin dia dilihat, Dedi juga nggak tahu ya postingannya Mayang, tahu dia dilihat tuh sampai udah 6 juta yang ngelihat kalau nggak salah ya kan, udah 6 juta gitu ya, karena memang jarang-jarang Mayang membuat konten seperti itu. Kenapa dia membuat konten seperti itu? Karena ya kejadian Loli dengan Nikita Mirzani itu 11-12 deh. Mirip banget dengan Dedi dengan Vanessa. Bedanya Nikita Mirzani itu ibu, Dedi ayah. Nikita Mirzani itu single parent mengurus anak, Dedi juga single parent mengurus anak juga, sama persis. Kabur gara-gara laki-laki, Vanessa juga dulu kabur gara-gara laki-laki. Persis sama. Jadi Mayang itu melihat aduh gitu, jadi gregetan gitu. Jadi dia ingin menasihati Loli untuk ayo dah jangan seperti itu gitu. Orang tua itu adalah jalan hidup kita di dunia gitu ya, jangan diperlakukan seperti itu gitu, gregetan gitu. Dad, maaf sebelumnya untuk pertanyaan ini. Apakah salah satu alasannya itu Mayang karena mungkin bisa dibilang sebelumnya kan ibunya sudah meninggal juga ya, Dad, gitu. Apakah karena mungkin dia merasa ini Lolu punya sosok ibu yang ini terus sedangkan gitu, atau seperti apa sih, Dad? Iya, kalau dibandingkan dengan Vanessa atau Mayang yang sudah tidak punya ibu, salah satu mungkin dia benar gitu ya. Ada keresahan dari jadi dia gua aja nih yang nggak punya ibu, lahir dari aku jadi anak piatu, nggak mengenal ibu tuh. Dalam hidupnya aja dia pingin ada sosok ibu di dalam hidupnya gitu. Nah, lu tuh udah punya ada sosok ibu yang bertanggung jawab, yang mau merawat, mendidik, menyekolahkan, menyiapkan semua fasilitas untuk lu tuh
kok seperti itu sama Nickmir gitu. Jadi Mayang tuh gregetan gitu ya. Gua aja yang nggak punya ibu aja pingin banget gitu, karena kan sebelum kejadian Nickmir ini kan Mayang juga ada postingan yang pelukan sama mamahnya ya kan, pelukan mama itu dia sangat merindukan banget sosok seorang mama gitu, sosok mama atau sosok ibu dalam hidupnya. Sementara Loli sudah ada sosok mama, sosok ibu yang care banget, tapi dia sia-siakan seperti itu. Ya mungkin ada benarnya juga gitu ya. Mayang postingannya tuh sampai segitu dalamnya mengenai perseteruan antara Loli dan Det, tapi kalau dari Dedi sendiri ini kan, kalau dari media sosial kemarin sebelum dijemput itu kan si Loli itu kan perkataannya sangat kasar kepada sang ibunda ya, maksudnya bilang binatang lah apalah itu. Ya. Nah kalau dari Dedi sendiri miris nggak sih Det dengan miris, kelakuan? bukan miris lagi, ngeri dan berbahaya sekali untuk hidupnya Loli nanti ke depannya. Bukan miris lagi, jadi ngeri gitu ya. Jadi orang tua tuh jangan dijelek-jelekan, jangan dihina, jangan dibuka aibnya, jangan dikeluarkan kata-kata yang sangat kasar. Karena kalau udah seorang ibu sudah sedih hatinya, pasti hidup kita nanti akan mengalami kesusahan di depannya gitu ya. Jadi miris sekali gitu. Jadi ini juga pun Dedi juga merasakan hal yang sama dulu kan. Tapi kalau Dedi bedanya Dedi diem gitu. Dulu anak Dedi kan ngomong di podcast ngejelekin Dedi ya, di media sosial ngejelekin Dedi gitu. Tapi kan Dedi diem. Dedi diem, nggak seperti di kita Nickmir ya. Kalau Nickmir kan wah dia ditimbal balik. Iya, adu argumentasi gitu. Wow, jadi berantem di media sosial. Nah, kalau Dedi enggak. Kalau Dedi diam, udahlah dia mau ngomong apa anak Dedi, tapi Dedi diam. Biarnya Dedi serahkan aja sama Allah dan Tuhan. Biar kalau misalnya Dedi akhirnya dulu seperti Nickmir kan akhirnya ribut kan, jadi rame, jadi bikin gaduh kan. Ya udah, kalau Dedi diam. Itu perbedaannya. Kalau Nickmir kan wah benar-benar ini ya berkoar-koar. Iya, berantem. Halo, bentar ya. Det, tapi kalau Dedi melihatnya sendiri nih Det, yang pada saat dijemput itu kan dia teriak-teriak histeris gitu Det ya, sampai sebegitunya gitu Det. Gimana Det itu menanggapi? Itu juga sama. Jadi pada saat ini Dedi komplit ke anak Dedi juga ya. Anak Dedi pada saat kabur juga, pada saat itu Mas Eko Patrio menyarankan ke Dedi untuk dijemput aja. Karena Vanessa pada saat itu masih di bawah umur. Karena kalau dilaporkan ini laki-lakinya bisa kena pasal ya, karena Vanessa pada saat itu di bawah umur. Dedi udah tahu lokasinya, tempatnya di mana. Mau Dedi jemput juga sama seperti Loli, tapi Dedi tidak lagi, sekali lagi tidak. Jadi bertolak belakang cara Nickmir dengan Dedi gitu kan. Kalau Nickmir diambil dijemput, kalau Vanessa udah nggak dijemput. Nah, Dedi juga lihat gitu dengan dijemput paksa seperti itu, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar banget ya gitu. Sangat miris dan makanya Dedi tuh belum pernah membuat story ya. Akhirnya Dedi buat story tuh, Dedi kasih nasihat buat Loli gitu. Jadi kalau nanti akhirnya Tuhan dan alam marah, itu takutnya Loli nanti terjadi apa-apa dalam hidup Loli. Jadi ngeri gitu dengan kata-kata seperti itu yang keluar untuk seorang ibu. Nah, Dedi aja seorang ayah gitu ya, merasa tersakiti gitu kan, apalagi ibu yang melahirkan gitu kan. Jadi ya sangat prihatin sih. Tapi untuk Nickmir itu ya harus kuat sih, harus kuat ya memang. Ya semoga aja kasus ini nanti selesai ya dalam happy ending lah ya, untuk Loli akhirnya nanti balik ke Nickmir dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan bisa bahagialah bersama Nickmir.
Ded, tapi kalau dilihat juga kemarin Fadel juga sempat press conference dan masih menyatakan bahwa dirinya sangat cinta, sangat sayang kepada Loli gitu, Ded. Ya. Gitu gimana sih, Ded? Apakah kalau menurut Dedi nih, dengan kalau di-combine sama dulu Vanessa Vanessa, gitu ya, ya. gimana, Ded? Apakah memang Ya. umur-umur segitu tuh memang masih Betul. bucin-bucinnya atau gimana, Ded? Betul. Umur segitu lagi bucin-bucinnya dan lagi baru mengenal lawan jenis, dan itu hatinya seperti tertutup gitu. Hatinya tertutup untuk kata-kata nasihat dari orang tua itu. Sama dulu seperti itu. Jadi memang ya kalau dari Fadel ini kan dia ini sudah preskon ya juga ya. Bedanya dulu orang-orang nggak tahu kalau anak dia itu siapa cowoknya. Yeah. Nah kalau mirip banget sih persis. Jadi kalau anak-anak segitu memang bikin pusing kepala sih, memang bikin pusing. Tapi gini, sebenarnya dalam keluarga itu kalau kita punya anak itu pasti ada anak yang nakal, pasti ada anak yang penurut, pasti itu. Misalnya dari kita punya anaknya 3 atau 4, pasti satu ada yang nakal, pasti itu. Yang di mana-mana di dunia tanya tuh juga sama seperti itu ya. Kayak Dedi sekarang kan punya anak, ya anak Dedi yang pertama ya nakal gitu, rebel banget gitu, sama seperti susah diatur, bikin pusing gitu. Padahal kita sebagai orang tua sebenarnya maksudnya baik kan gitu ya, ingin nggak mungkin orang tua ingin menjerumuskan anak, nggak ada gitu kan. Nah, kalau Dedi compare sama Mayang, lihat Mayang tuh nurut gitu, apa yang Dedi bilang A dia mau, B mau, dari apa? Dari karirnya Dedi arahkan, dia jadi bisa main gitar juga, punya band juga, dari pendidikannya juga sekarang udah masuk di semester 6, sudah magang di DPR MPR. Jadi anak ini nurut gitu, anak nurut sama kan. Nah, jadi kalau dilihat ya itu fenomenal anak sekarang kali ya, yang memang mencari jati diri. Sebenarnya nggak sekarang aja, dari dulu juga sama seperti itu. Jadi orang tua ini yang memang harus memberikan pendidikan yang benar-benar dirangkul ya dari rumah. Tapi kadang orang tua ini serba salah gitu ya. Kita rangkul takutnya nanti malah jadi manja, kita nggak rangkul juga nanti akhirnya pergaulannya jadi pergaulan bebas gitu kan. Nah, jadi memang agak pusing sih kalau punya anak yang memang rebel ya, dan apalagi saat baru udah mengenal cinta ya, cita-cita monyet ya, terus bucin-bucin itu udah susah, itu akan tertutup. Kita mau usaha apa aja udah susah aja gitu, karena hatinya udah tertutup gitu, sampai nanti dia baru kesandung. Nah, baru itu biasanya. Nah, pengalaman anak Dedi itu setelah kabur terus udah Dedi diemin selama setahun tuh kesandung. Akhirnya apa? Akhirnya hubungannya tuh jadi berantakan gitu. Katanya sih ada kekerasan, disundut rokok, dipukulin gitu. Nah, itu baru tuh dia ini, kalau kita baru dia sadar gitu. Tapi kalau kita nasehatin dengan kata-kata kita ini nggak sadar, pas nggak mau dengar, hatinya tertutup gitu. Jadi agak puyeng juga, agak pusing juga. Dedi juga dulu seperti itu. Jadi aduh gimana nanganinnya ya. Udah, kalau Dedi pada saat itu udah Dedi diemin aja, biarin aja deh. Satu saat nanti kalau dia udah kesandung pasti balik ke keluarga. Itu Dedi. Ded, tapi ngomong-ngomong katanya Mayang tuh sama Fadel tuh satu kampus ya, Ded ya? Pernah ada cerita nggak, Ded? Dari Mayang sama Dedi gitu kan, mengingat ini kan lagi ramai gitu, Ded. Gimana tuh, Ded? Katanya sih iya, tapi Dedi belum tahu, nanti Dedi konfirmasi lagi benar apa enggak gitu, satu kampus di Mustopo. Dedi belum tahu gitu. Katanya satu kampus sama Mayang. Waktu di TikTok kalau nggak salah itu Mayang live tuh, terus dia bilang satu kampus gitu, Ded. Oh gitu. Ya mungkin juga benar. Dedi nggak tahu, nanti Dedi cari tahu deh benar apa enggak satu kampus sama Mayang. Kalau memang benar ya mungkin memang udah satu kampus, tapi kan jurusannya mungkin beda-beda ya. Mayang mungkin di jurusan hubungan internasional, kalau padahal Dedi nggak tahu apa, tapi ntar dia ditanya itu kan jadi rame juga berarti kan. Kalau satu kampus sama Mayang. Iya benar. Ded, tapi kalau melihat Nikita yang murka sekali gitu, Ded, di media sosialnya yang pakai lemon gitu, yang ngomongin soal kelakuannya Fadel gitu, Ded. Maksudnya itu timbul keresahan dari hati Nikita sendiri gitu, Ded. Apa kalau dari Dedi itu apakah memang itu keresahan dari seorang Nikita Mirzani gitu atau seperti apa, Ded? Dalam menangani kasus anak yang kabur ini dengan laki-laki memang beda-beda. Ya, kalau Dedi dulu sifatnya diam, Dedi tidak speak up di media manapun tentang kaburnya anak Dedi dulu. Tapi kalau Nick Mir kan
oh ya meletup-letup ya keluar gitu ya, itu mungkin ekspresi kemarahan sebagai seorang ibu gitu ya. Ibu orang yang melahirkan mungkin marahnya itu lebih dari Dedi. Mungkin Dedi udah marah nih kan, marah sama laki-laki yang membawa anak Dedi. Cuman Nick Mir itu lebih marah gitu karena kan dia yang melahirkan, dia yang mengurus, dia tahu rasa sakitnya gimana gitu. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi luapan kemarahannya dari Nick Mir itu karena mungkin dia seorang ibu yang sudah melahirkan tapi kok nggak nurut gitu, artinya nggak nurut, nggak tahu apa sih ya, sebagai anak harusnya kan sama ibu tuh apalagi anak perempuan ya harusnya kan nurut ya, apapun sebenarnya apa yang kita nasihati itu semua untuk kebaikan anak sebenarnya, tapi anak tuh tidak mengerti sebenarnya gitu. Jadi pingin maunya sendiri. Dia bilang itu fenomena banyak sih sebenarnya kan, artis-artis yang anak-anak artis yang kabur dari rumah itu sebenarnya banyak ya. Dulu juga ada sebelum Vanessa kan artis A tuh B ya, jadi nggak mau ngomong. Sekarang kan jadi istri istri dari bupati mana ya, Surabaya apa segala macam. Itu sebenarnya satu angkatan tuh sama Vanessa gitu. Jadi ya, tapi bedanya setelah kabur sama laki-laki ke Malaysia pada saat itu, terus sebulan kalau nggak salah tuh ya, dia balik minta maaf sama ibunya, minta maaf, terus dia nggak mau ngulangin lagi, tapi akhirnya jalan hidupnya apa bagus sekarang kan, dapat jodohnya itu bupati ya kan, bupati mana itu Dedi lupa tuh. Nah tapi kalau anak Dedi nggak pernah tuh, setelah kejadian itu terus dia kesana nggak pernah balik, udah hidup bebas aja, akhirnya tidak terkontrol pergaulannya, akhirnya udah seperti itu, akhirnya sampai ya kejadian kecelakaan ya di bulan November 2021. Dad, ini kan kasusnya Loli dan Nikita ini kan sudah dilaporkan juga nih si sang pacarnya ke polisi gitu, Dad. Kasusnya apa? Kasus itu, Dad. Jadi ada Nikita tuh melaporkan 3 kasus. Kalau salah satunya itu ada yang undang-undang kesehatan juga, Dad. Terus juga di bawah umur sama apa gitu, Dad. Nah, kalau menurut Dedi nih dalam kasusnya Loli gitu, mungkin Fadel ini bakalan bisa masuk penjara nggak, Dad? Kalau dari Dedi sendiri pandangannya? Kalau pandangan Dedi setuju. Dedi setuju dilaporkan, karena juga dulu Dedi juga mau melaporkan tapi Dedi itu nggak mau, karena Dedi nggak mau terblow up ya, nggak mau terblow up berita anak Dedi itu pergi dari rumah atau kabur dari rumah. Jadi Dedi setuju dilaporkan gitu. Kalau masalah pasti tidaknya itu nanti kan pihak kepolisian yang nanti akan menyelidiki kena pasal apa gitu dan alat buktinya semua. Tapi kalau untuk dilaporkan itu Dedi setuju, karena pertama masih di bawah umur, sama kayak anak Dedi dulu juga masih di bawah umur gitu waktu kabur. Dan dulu waktu kabur itu sudah disarankan oleh Mas Eko Patrio pada saat itu, Mas Eko, karena dulu kan anak Dedi kan di bawah manajemen Mas Eko tuh, sudah mau sama kayak gini dilaporkan aja gitu. Nah jadi Dedi setuju untuk efek jerah juga untuk yang lainnya agar tidak sembarangan juga membawa anak gadis orang gitu kan gitu. Jadi kalau untuk pasti masuknya kena pasal ya kita tunggu aja. Kalau memang itu melanggar hukum dan ada pasal-pasalnya ya sudah harus dijalani gitu. Nanti kita lihat aja ya perkembangan kasus. Dad, maaf banget sebelumnya, Dad. Ini misalnya ya, Dad, Dedi di posisinya, Mayang di posisinya Loli sekarang gitu, Dad, dengan segala problematika yang ada saat ini gitu, Dad. Apa yang akan Dedi lakukan, Dad? Wah, kalau pertanyaannya itu kan Dedi tadi dia bilang jangan sampai ya gitu, karena Dedi sudah mengalami gitu, karena Dedi sudah mengalami udah mengalami kakaknya Mayang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kejadian lagi kakak Mayang, pertama amit-amit semoga enggak terjadi. Amin. Ya amit-amit ya semoga enggak terjadi, karena Mayang anak yang baik, betul. Anak yang lahir tanpa ibu sebagai anak piatu, terus sekolah kuliahnya juga bagus, karirnya juga bagus, nurut dan tidak pernah membangkang sama Dedi. Karena Dedi yang ngurus dari kecil, dari merah itu sampai umur 21, Dedi yang menjaga, merawat, mendidik, mengarahkan, itu semua Dedi itu. Tapi kalau Dedi di posisi itu, aduh, mana ya? Dedi
nggak kuat kalau dia mungkin ini, kalau itu berarti untuk yang kedua kalinya gitu, jadi udah nggak speechless, jadi nggak bisa ngomong apa-apa gitu, harus gimana gitu ya. Kalau jadi di posisinya Nick Mir, Iya gitu. Apakah tetap akan melaporkan balik gitu deh, terus mengumpulkan bukti-bukti juga gitu deh? ya mungkin jadi mungkin aja ya, mungkin jadi bisa melakukan hal yang sama seperti Nick Mir. Gitu, karena dia anak perempuan, dia di satu-satunya lagi kan, ya mungkin aja bisa jadi melakukan hal yang sama seperti Nick Mir. Det, kasih pesan menyentuh dong Det buat Loli juga nih, sama Nikita mungkin dari Dedi apa sih Det? Iya, jadi pesan untuk Loli dari Dedi, kalau misalnya Loli menonton video ini, dengar baik-baik, Loli adalah anak perempuan gitu. Loli lahir dari rahim ibu Loli, dari Nick Mir gitu. Jaga nama baik ibu kamu, ya, jangan kamu buka aibnya, jangan kamu jelek-jelekan, ya, jangan kamu membuat kata-kata kasar gitu ya, karena ibu adalah orang yang melahirkan kamu ya, dari kecil kamu dirawat, dididik, dijaga ya, agar kamu tumbuh menjadi manusia yang baik ya. Jangan sampai alam dan Tuhan tuh murka kepada kamu. Kalau kamu durhaka sama orang tua, hidup kamu tidak akan lurus. Kamu akan mengalami banyak sekali hal-hal yang kurang baik dalam hidup kamu kalau nanti kamu terus-menerus bertengkar atau tidak berdamai dengan ibu kamu. Jadi untuk Loli, datanglah ke mamah kamu, datanglah ke ibunda kamu, minta maaf dan kembalilah ke keluarga. Biar gimana pun keluarga adalah nomor satu. Ya, kamu mau ada masalah apapun segala macam, itu bukan teman, bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi kamu akan datang ke keluarga atau ke bunda kamu, itu Nick Mir. Kalau untuk Nick Mir ya kita pernah mengalami hal yang sama ya, kita pernah menjadi punya anak putri yang kabur dari rumah. Dedi merasakan apa yang Nick Mir rasakan gitu. Jadi ya perlu bersabar, ya perlu ikhlas, karena ini sudah jalan dari Tuhan, ini jalan takdir dari Allah. Mungkin ini adalah sekolah kesabaran juga untuk Nick Mir gitu. Tapi memang kita pribadinya berbeda. Kalau Dedi dulu diam, tidak pernah speak up di media atas kepergian dan kaburnya anak Dedi. Tapi kalau Nick Mir ini kan speak up dan akhirnya rame di media sosialnya. Semoga sih Dedi berharap Loli dan Nick Mir segera berdamai, bisa kembali lagi ke keluarga dan bisa bersatu lagi dan menjadi keluarga yang bahagia antara ibu dan anak. Itu aja sih. Terakhir Det, pesan buat Fadel dari Dedi apa Det? Kalau untuk Fadel ya Dedi nggak kenal siapa Fadel, Dedi nggak tahu siapa Fadel, Dedi juga nggak mau menjudge dulu. Tapi kalau memang berita-berita yang di luar itu benar adanya, ya Fadel tahu kalau Loli ini masih di bawah umur, masih di bawah umur. Kalau memang di bawah umur, ini adalah pasalnya ya, ada pasal-pasalnya yang nantinya Fadel akan mendapatkan hukuman dari perbuatan yang Fadel lakukan. Tapi kalau memang tidak, ya nanti kebenaran yang akan muncul dan kita akan lihat aja nanti di persidangan seperti apa. Itu aja sih. Oke, thank you deh.